Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar eh, anak-anakku semua? Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, materi setelah kehidupan pada masa pra-aksara ya. Sekarang kita masuk kepada kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha ya. Sebelum Ibu membahas untuk kehidupan masa Hindu-Buddha ini, Ibu mereview sedikit tentang kehidupan pada masa praaksara ya, biar mengingat-ingat melatih kalian, oke? Baik, masa praaksara itu kalian pasti tahu poinnya dari kata pra dan aksara. Pra itu artinya sebelum dan aksara itu artinya tulisan. Jadi masa sebelum mengenal tulisan ya. Adapun kalimat nirleka atau kata nirleka. Nir artinya tidak ya kan? Leka artinya tulisan. Jadi di mana zaman tidak ada tulisan ya. Jadi intinya sama, zaman yang belum mengenal tulisan. Pokoknya awal praaksara itu pasti di mana manusia belum mengenal tulisan ya. Itu pasti namanya masa praaksara. Tapi setelah hari itu ditemukannya sebuah tulisan atau sudah mengenal tulisan, itu namanya berakhirnya masa praaksara di situ ya. Di Indonesia sendiri, masa praaksara itu berakhir pada abad ke-5 Masehi ya. Berakhirnya masa praaksara di Indonesia karena ditemukannya sebuah prasasti yang bernama Yupa ya, batu tulis. Prasasti batu tulis. Oke, sampai di sini tentang praaksara. Langsung masuk ke bagian B, kehidupan masa praaksara dan Hindu-Buddha. Oke. Apa aja sih bukti-bukti atau alasan dari masuknya kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia? Kita cari tahu selanjutnya. Baik, di sini yang pertama ada masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini Ibu kasih lihat peta ya. Petanya sangat jelas. Ini peta zaman dulu ya. Bisa kalian lihat ada jalur, ada garis merah ya. Nah, itu adalah sebuah jalur perdagangan yang digunakan oleh negara-negara yang melakukan perdagangan, terutama Cina dan India ya. Awalnya perdagangan India-Cina dilakukan melalui jalur darat. Awalnya darat ya, darat bagian yang lebih gelap ya, laut bagian yang lebih terang. Yaitu jalur sutra namanya. Yang diperdagangkan adalah kain sutra. Kenapa dibilang jalur sutra? Karena memang kebanyakan yang diperdagangkan itu sutra, kain sutra. Jadi namanya jalur sutra. Lalu ada wangi-wangian dan rempah-rempah. Akan tetapi awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan karena situasi jalan darat di Asia Tengah tidak aman. Maka dari itu jalur laut digunakan, yaitu yang digunakan melalui jalur Selat Malaka Indonesia. Indonesia menjadi daerah transit ya, pemberhentian perdagangan, dan masyarakat Indonesia ikut dalam perdagangan tersebut sehingga ada kontak hubungan antara kedua kebudayaan ya, atau berbagai negara ini termasuk Indonesia, India, dan Cina ya. Yang pertama ada 1.1 teori masuknya Hindu-Buddha. Di sini ada sekitar 4 teori. Yang pertama teori Vaishya dari N.J. Krom. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Mereka berdagang menyesuaikan angin musim. Dalam waktu tertentu, perdagangan India menetapi Indonesia. Maka kemungkinan terjadinya perkawinan dengan masyarakat Indonesia. Teori yang kedua, teori ksatria dari C.C. Burke, bahwa pembawa dan penyebar kebudayaan Hindu di Indonesia adalah golongan ksatria atau bangsawan. Ini didasarkan pada sifat petualang yang dimiliki oleh para ksatria bangsawan.
serta terjadinya perang saudara di India, sehingga para kesatria terpaksa melarikan diri ke Indonesia dan mendirikan kerajaan di Indonesia yang berkebudayaan Hindu untuk pertama kalinya. Itu akhirnya berdirilah juga kerajaan-kerajaan yang berkebudayaan Hindu. Seperti contohnya apa? Kebudayaan Hindu itu Candi Prambanan ya. Lanjutannya ada C, teori Brahmana dari G.C. Van Loer. Oke, kebudayaan Hindu-Buddha di India dibawa oleh golongan Brahmana, didasarkan pada sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ya. Kalau dari teori Van Loer ini, kebudayaan Hindu-Buddha ya dibawa oleh kaum Brahmana. Dari sana kaum Brahmana ini biasanya orang-orang seperti pendeta ya, seperti orang-orang beragama gitu. Banyak prasasti juga yang ditemukan yang berhuruf Pallawa. Nanti di slide selanjutnya akan Ibu tampilkan bagaimana sih huruf Pallawa itu ya. Lalu ada juga yang D nih, yang terakhir, teori arus balik F.D.K. Bosch, bahwa pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh-contoh gambaran zaman dulu ya, gambaran zaman dulu pada masa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kegiatan perdagangannya ya. Gambar pertama nih ada komoditas rempah Nusantara dan kompetisi perdagangan. Bahkan mereka sudah melakukan sebuah kompetisi atau lomba perdagangan ya. Lalu yang di sebelahnya ada perdagangan dari Cina di bumi Nusantara Indonesia. Kita bisa lihat ya dari gambar yang bersebelahan ini ada perbedaan ya, dari pakaian, dari barang-barang yang dijual ya. Jadi bermacam-macam, ada orang India, ada orang Cina, dan orang Indonesia. Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar apa ini namanya? Sebuah relief ya, atau ukiran pahatan, sebuah relief yang berada di sebuah candi ya. Di sini ada sebuah gambar kapal yang ada orang-orangnya ya kan. Ini adalah bukti penggunaan kapal sebagai alat transportasi untuk berdagang atau berjualan yang ditemukan pada relief Candi Borobudur. Ini salah satunya aja, karena masih banyak lagi bukti atau relief yang ada di candi-candi yang lainnya di Indonesia ini ya. Lalu yang Ibu bilang tadi ada huruf Pallawa ya. Huruf Pallawa ini seperti ini aksaranya, dia bukan A, B, C, tapi ada satu simbol, dua huruf ya. Jadi seperti inilah gambarannya. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini Ibu selesaikan ya. Hari ini kita pembahasannya stop dulu sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah dan dibaca-baca lagi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.